Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And as usual teman-teman, Bitcoin Update ini mungkin akan quick ya, mengingat ya di idea dari yang saya bisa sampaikan teman-teman sebetulnya nggak banyak ya, terutama karena Bitcoin ya in the end masih back and forth aja. Dan teman-teman kemarin kita udah sampein ya di jadi ya YouTube update yang sebelumnya kita bilang bahwa rawan banget di hari Senin terjadi manipulasi mengingat kondisi ini ya ini terjadi di akhir pekan dan rupanya per pagi kemarin ya kita ngelihat ada another liquidity sweep terhadap si bear flag ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman buat yang tipikal ya trading based on pattern, ngelihat kondisi kayak begini pas breakdown kan pasti nafsu tuh ya untuk ngelakuin sell short gitu loh. Nah, it means kan mengundang lebih banyak aktivitas dari para sellers ya untuk masuk ke market. And by the time kita ngelihat ada satu candle strong fake out, ya that's the idea ya, dimana kita ngelihat oke, ini kemungkinan adalah manipulasinya dan market bisa dibawa untuk nanjak. Dan sebetulnya kalau menurut saya sih kita masih perlu konfirmasi, jadi nggak bisa terlalu yang euforia gimana banget. In the end kita masih bermain di bawah EMA 21 ya untuk perspektif time frame daily, and ini adalah percobaan kelima dia untuk bisa atau tidaknya closing di atas area itu atau indikator tersebut. Dan kalau misalnya nggak bisa gimana ya, very likely kita ngelihat ada rejection lagi. Jadi sebenarnya ini pembahasan yang sama yang saya berikan di live streaming SAG ya tadi malam. Jadi kita ngomongin soal ya Bitcoin kan sebelumnya dia testing nih terhadap high point ini, dan kalian tahu di sini adalah proses di mana Bitcoin mengalami rejection yang sangat agresif pada pergerakan di hari Jumat lalu. Lalu teman-teman, kalau kita ngelihat sekarang, katakanlah harga naik sampai ke range area itu, ada yang istilahnya profit taking, katakanlah dia buy di bawah gitu ya. Atau mungkin ada orang yang baru ngelihat, wah ini naik nih, supply sebelumnya, oke sell short gitu ya. Ya ini adalah hal yang sangat wajar sekali, karena previously ini rejectionnya nggak santai gitu loh, rejectionnya sangat hard dan sangat agresif. Jadi kalau misalkan di sini mengundang untuk selling pressure untuk kembali masuk ke market dan memberikan tekanan untuk dia pullback lagi atau mungkin retrace terhadap penguatan yang terjadi sepanjang hari Senin ini, itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Ya, sekali lagi saya katakan, hal yang sangat wajar sekali. So, ya in the overall perspective saya masih sama teman-teman. Kita ngelihat ini naik impulse, ya pullbacknya cenderung korektif, bahkan bisa dibilang cenderung terkonsolidasi, membentuk sebuah pola falling wedge ya, seperti ini. Ya, jadi ini kan konsolidasi, cuman bedanya konsolidasinya nggak miring ke kanan, melainkan dia diagonal ya. Maksud saya bukan horizontal ya, melainkan dia diagonal cenderung turun. Dan ya pada akhirnya case seperti ini ya kita bisa anggap sebagai konsolidasi juga. Namun teman-teman, if you take a look on the altcoins ya today, most of them itu bloody atau berdarah, kecuali yang meme coin malah pada nanjak ya, gokil sih naiknya. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, banyak orang bilang juga kalau meme coin udah mulai nanjak tuh sebenarnya nggak begitu bagus. Itu bisa menandakan ya the end of cycle for alts ya, which is after that kita ngelihat akan ada correction gitu kan. Dan ternyata ya I pretty much see that ya, because USDT dominance itu start going up. Mungkin meme coin ya after tadi profit, di take profit sama mereka and then masuk ke Bitcoin gitu kan. Kita bisa ngeliat Bitcoin dominance ini sebenarnya sangat rawan sekali ya untuk altcoins ya. Dia technically udah berhasil break terhadap previous high. Nah, ini yang bikin untuk alts-nya bakal susah banget untuk perform. Ya, I'm pretty much believe on that. Dan kalau misalkan dia memang harus naik, sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan ya, mengingat balik lagi kalau Bitcoin dominance ya overall perspektif saya masih sama gitu loh, which means kita bisa ngelihat ini dia main di atas area SNR perspektif weekly. Ya artinya apa ya, main fokusnya market di crypto ya tetap sama saat ini ya, masih ke Bitcoin. Dan saya rasa itu hal yang wajar banget, mengingat Bitcoin ya adalah salah satu yang saat ini diperdagangkan juga dalam bentuk spot ETF. Sementara kan altcoins ini kalau kita bisa bilang pelengkap. Bahkan bahasanya aja atau namanya aja udah alternatif ya, di selain daripada Bitcoin, teman-teman bisa transaksi apa sih ya, alternatif coin gitu kan. But for now ya
As long as support still holding, itu bagus. Kemudian exponential moving average 21, kalau time frame daily dia bisa breakout dari sana, itu juga bagus teman-teman. Berarti kita bisa dapetin possibility Bitcoin istilahnya mungkin retest ya terhadap ke level 65.000 dan bahkan di 67.000 dolar jika saja valid. Jika seandainya tidak valid gimana? Ya, we gonna see a rejection, ya. Rejection tersebut akan ngebawa dia untuk retest lagi terhadap previous order blocknya yang bisa dilihat dari perspektif time frame 1 jam ya. Kisaran area 61.500 sampai kisaran 6700. Dan Indian teman-teman sekalian, ya imbalance pada pergerakan ini ya. Ini kalau kita ngeliat kan pergerakan sekitar beberapa waktu lalu. Ini menyisakan imbalance di time frame 1 jam dan ternyata reaction dari sini aja tuh udah cukup ya untuk membuat dia mengalami akumulasi. Last move to the downside ini sebagai bentuk manipulasi and then boom ya, dia start going up. So for now, if we do have a pullback, sekali lagi saya katakan jika seandainya memang ada pullback, maka perhatikan ya, pullbacknya ini sifatnya korektif nggak? Apa jangan-jangan pullbacknya sama kayak begini gitu kan? Ini namanya bukan pullback ya, tapi benar-benar kena reject atau kena dump gitu loh. Ya, tapi naiknya juga sama sih, lumayan ya. Ini kalau dibilang pump juga nih naiknya ya. Jadi, apakah ini pump and dump? Ya, who knows ya guys. Mungkin kita bisa aja konsolidasi di sini dalam tempo waktu yang lebih lama lagi ya. Nobody knows for sure. But for now, ya our main focus adalah ini. Kalau memang dia pullback karena kena rejection dari area yang sangat penting pada pergerakan Jumat lalu, ya kita nggak perlu kaget ya, itu adalah hal yang bisa dibilang cukup masuk akal untuk terjadi karena menghadirkan lebih banyak aksi selling atau profit taking di market seandainya dia bisa sampai ke range area tersebut, dan itu sangat wajar sekali. So for now, let's see how the market develop. Semoga daily close juga bisa bagus dan ada konfirmasi untuk Bitcoin bisa kembali retest ke 67.000 dan bahkan 70.000. Okay, so that's gonna be the update. God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update tomorrow. Cheers, guys. Bye bye.